saudara, bukan Tuhan Yesus mati itu kalah, saudara. Tapi Tuhan Yesus mati itu menang dari kuasa iblis. Saya dan saudara juga harus menang menghadapi banyak masalah problem. Kita kuat di dalam Tuhan. Kita akan menyanyi kor, ada kuasa dalam darahnya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dalam percobaan Tuhan berikan kemenangan. Kita bangkit berdiri, ada kuasa dalam darahnya. Kita harus menang. Malam. Glory, haleluya, amin. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa, glory, haleluya, dalam darahnya, darah anak domba Allah. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa di dalam darahnya, darah anak, glory, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa di dalam darahnya, darah anak, glory, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kebenaran. Glory, glory. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Oh, dalam nama Tuhan Yesus ada kebenaran. Glory, haleluya. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Oh, dalam nama Tuhan ada kemenangan. Bersama Yesus Tuhan ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Aku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Biar kita menang. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Roh Kudus turun. Haleluya. 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 Amin. Yesus, haleluya.
Haleluya. Bagi Dia segala pujian dan hormat. Haleluya. Hanya Dia yang ditinggikan, Dia yang dipermuliakan. Kemuliaan hanya bagi Dia. Kita akan menyanyi kor bagi Dia, refnya dulu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, lama-lamanya. Ya Yesus, selamati bagiku. Ya Yesus, Oh, Dia telah mati bagi saya dan saudara. Ya Dia adalah Tuhan dan Raja. Haleluya. Bagi Dia pujianku, hadapanku, kasih-Nya. Amin. Glory. Dia Angkatku Dia jadi angkat saya dan saudara jadi anak. beri Dia pada kita saudara. di dalam Kita tidak layak dalam malam. Haleluya, Dia mengasihi kita. sembahku, hanya Dia segalanya. Hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta glory, haleluya. Hanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Oh, rialah basangkala baya dia basangkala baya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya,
Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Segala hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih buat pagi yang indah ini Bapa. Kami merasakan ada sukacita yang baru Bapa. Roh Kudus jamah kami semua ya Bapa. Di mana pagi yang indah ini Bapa, Engkau mati buat kami ya Bapa. Orang yang berdosa ini Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sudah mati di kayu salib Bapa, untuk menebus dosa kami semua ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah di pagi yang indah ini Bapa, Roh Kudus menjamah kami semua ya Bapa. Bila mana yang sakit Kau sembuhkan, yang tertutup jalan Kau bukakan ya Bapa. Lewat kematian-Mu Bapa, segala beban apapun yang kami rasakan, Tuhan Kau sudah menolong kami, sudah menguatkan iman percaya kami Bapa. Karena Roh Kudus begitu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Bila mana kami juga sebentar, kami mau makan tubuh dan minum darah-Mu Bapa, melambangkan Kau sudah mati, Engkau sudah menebus dosa kami semua ya Bapa. Di mana kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa boleh naik yang berdupa di hadapan-Mu, yang boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena kami tidak dapat membalas kasih setia-Mu Bapa selain kami memuji dan membuka nama-Mu Bapa. Tiba saatnya Bapa, kami mau buka hati, kami mau buka pikiran kami Bapa. Bila ada hati-hati yang keras Tuhan, lembutkan mereka ya Bapa, supaya kebenaran firman menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Sekalipun firman-Mu keras ya Bapa, biar kami akan menerima dengan sukacita yang daripada-Mu Bapa. Karena inilah menjadi kerinduan kami Bapa, untuk kami selalu kuat dan mampu Bapa. Tanpa firman-Mu kami tidak mampu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, beri hikmat marifat buat hamba-Mu Bapa, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biar kami juga Tuhan, biar kami pulang dari sini Bapa mendapat kekuatan yang baru Bapa. Yang lemah biarlah Engkau kekuatan daripada-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa. Bila mana ada kuasa-kuasa roh-roh yang jahat ya Bapa, yang tidak senang jana firman-Mu sebentar ya Bapa, kami sehati, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Keluarkan dari hati pikiran kami, bila kami kebebasan untuk kami tetap duduk diam Bapa, untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, ampuni setiap salah dosa kebodohan kami. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, memang nama Tuhan Yesus luar biasa, ajaib. Dia mati, bangkit, dan naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan sebentar lagi Dia akan datang. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal 5. Agak panjang ayat ini, tapi sebetulnya lebih lengkap dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai terakhir, dan Wahyu pasal 5 ayat 1 dan sampai 14, tapi cukup panjang kalau semua dibaca. Tapi kita baca saja ayat 7 dan sampai ayat 14. Ini Alkitab menulis tentang bagaimana ibadah di dalam kerajaan surga. Ya, saya membaca dalam ayat 7, kita bergantian. Dan kita hormati pembacaan pertama firman Allah. Saya mulai ayat yang ke-7, ini ibadah di dalam kerajaan surga. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Ayat 8, 2, 3. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah
dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. 10. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. 12. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat 14. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, ini adalah ibadah yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasul Yohanes. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 1 Wahyu, kita lihat dalam ayat 3 berkata begini, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Firman Allah datang kepada Rasul Yohanes dan memberitahukan tentang apa-apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Untuk apa dikatakan di sini? Apa yang dia baca, apa yang dikatakan dia dengar, bahkan pun apa yang tertulis di dalamnya, dan menuruti semua apa yang dia baca, apa yang dia dengar, apa yang dia tulis, maka mereka disebut orang yang berbahagia sebab waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Maka itulah sebabnya Rasul Yohanes diperlihatkan tentang bagaimana suasana di surga waktu mereka memuji dan menyembah Allah. Kita masih di dalam khotbah-khotbah yang berkaitan dengan beribadah kepada Tuhan. Kalau tidak salah sudah 4 sesi. Kita sudah lihat bagaimana Allah inginkan ibadah yang seperti apa. Ya, beribadah seperti apa. Ya, dan seterusnya. Saya kira saudara masih jelas dalam ingatan. Lalu Tuhan perlihatkan kepada Rasul Yohanes dengan tujuan apa? Sebab dikatakan dalam ayat 3 pasal 1, apa yang engkau lihat itu, tuliskanlah itu. Supaya apa? Supaya nanti kelak orang yang percaya kepadaku, umatku nanti, mereka akan menuruti apa-apa yang engkau sudah lihat, apa yang engkau sudah dengar, dan tuliskan itu supaya jangan lupa. Ini berarti masalah bukan sepele. Dan yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasul Yohanes, bagaimana orang beribadah di dalam kerajaan surga. Kita bersyukur sama Tuhan, sama firman Tuhan, karena Alkitab kita memang sangat-sangat lengkap. Diperlihatkan nih akan jadi begini. Model ibadah bukan aturan manusia, bukan aturan gereja, bukan aturan agama. Ini apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadamu, inilah ibadah yang dilakukan di dalam kerajaan surga. Nah, saudara-saudara, kita lihat bahwa penting sekali ini. Sebab kita nanti kelak akan nanti menikmati ini. Makanya diperlihatkan supaya kita itu
ada satu ukuran ya, contoh. Oh begini. Lalu kita membandingkan cara ibadah kita. Kalau kita bisa melihat apa yang diperlihatkan Allah kepada Yohanes tentang ibadah mereka waktu itu ditulis di sini, kita perlu belajar, bukan cuma sekedar belajar. Kita perlu mempraktikkan bagaimana cara ibadah yang menyenangkan hati daripada Tuhan. Pasal 4 Wahyu dan pasal 5, di situ diceritakan tentang mereka yang beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat inti ibadah itu, yaitu ada tertulis di dalam ayatnya yang di dalam kitab ayatnya yang ke-9. Dan mereka yang menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Sentral, pusat dalam pujian penyembahan itu kepada siapa yang dikatakan dalam ayat yang ke-8? Kepada anak domba Allah itu. Siapakah anak domba Allah itu? Kalau saudara bisa tahu hampir 40 atau sekitar 40 lebih, kurang lebih. Kata anak domba itu ditulis di dalam perjanjian baru. Anak domba itu siapa? Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia diibaratkan sebagai anak domba. Di dalam Yesaya 53 di situ dikatakan dia bagaikan domba yang keluh, yang dibawa kepada pembantaian. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Domba adalah lambang daripada kebaikan, lambang daripada kebenaran, lambang daripada kekudusan. Karena Yesus memang benar dan dia adalah kudus adanya. Disebutkan dalam ayat ini, dia layak menerima pujian dan penyembahan itu karena engkau telah disembelih dan darahmu engkau telah membeli mereka. Saya ulang-ulang baca kata disembelih. Sebetulnya istilah disembelih itu adalah istilah untuk membunuh binatang. Menyembelih bebek, menyembelih ayam untuk dijadikan makanan. Menyembelih kambing atau kambing domba atau korban sapi misalnya. Kata sembelih itu sebetulnya itu untuk binatang-binatang. Tetapi kok dipakai ini? Ayat ini ditulis seperti itu. Sebab kata disembelih itu sebetulnya kata yang tidak baik. Sadis. Orang membunuh ayam, seret. Bebek, seret. Kambing domba, seret. Sapi, seret. Kelihatan sadis. Kelihatan kasar. Ya. Semenah-menah. Kelihatan biadab. Kalau orang membunuh, apalagi sapi. Wah, orang peranak langsung digorok. Begitu rupa. Kata sembelih itu dipakai kepada Yesus. Pada waktu di Taman Getsemani dia keluar. Dengan kasar mereka menganiaya dia. Dengan kasar mereka itu menyiksa dia. Kalau saudara baca seulang-ulang kali kita diingatkan tentang itu, tentu saudara sudah sangat-sangat paham.
Bagaimana mereka menganiaya, menyiksa dia, mencambuk dia. Saya baca saudara ada satu tafsiran 121 pukulan cambuk besi di sebelah punggung kiri, badan kiri. Dan di sebelah kanan juga 100 seperti itu. Bayangkan seperti apa tubuh Yesus. Lebih sadis dari orang membunuh binatang. Makanya disebut sebagai dia disembelih, domba yang disembelih. Sebetulnya saya ulangi itu ditujukan kepada binatang. Tapi oleh sebab perbuatan manusia yang membunuh Yesus dengan tidak wajar, membunuh Yesus dengan sadis, membunuh Yesus dengan begitu biadabnya. Saya baca juga waktu dia dimahkotai duri, ada 17 duri yang begitu tajam sekali yang menusuk kepalanya sampai mengeluarkan begitu banyak darah dari kepalanya. Saya sudah coba, saya pernah ambil dulu di Israel, ambil itu mahkota duri, saya cuma tusuk ke sini, sakitnya minta ampun. Padahal itu cuma sedikit sekali. Apalagi ditusuk mungkin beberapa mili masuk ke dalam kepalanya. Bergerak begini, menyenggol salib, lebih masuk lagi duri itu. Cambukan, pukulan, begitu hebatnya. Sampai mereka menombaknya, memaku dia di atas kayu salib dengan paku yang begitu kasar. Makanya benar dikatakan dia mati disembelih. Supaya apa? Seluruh darahnya yang kudus itu, supaya itu keluar dari tubuhnya. Sebab apa? Iblis tidak bisa dikalahkan hanya dengan korban binatang, meskipun beribu jutaan korban binatang. Daud berkata di dalam Mazmur 51, kalau Tuhan berkenan untuk memberikan korban penghapus salah dosa dengan ribuan binatang bisa. Tapi ternyata Daud dapati Tuhan tidak berkenan dengan korban seperti itu. Dan iblis tahu dia tidak bisa dikalahkan kalau dia hanya dengan darah kambing, domba, sapi, hanya dengan darah manusia yang berdosa. Harus ada darah yang kudus, darah yang suci, yang tidak pernah berbuat salah dosa. Dan itu cuma ada satu, darah Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Dan pada waktu darah dicurahkan di Golgota, maka Alkitab mengatakan, keluarlah waktu ditombak, keluarlah darah. Dan akhirnya keluar air. Itu tandanya seluruh darah Yesus kurang lebih 6,5 liter keluar dari sekujur tubuhnya. Untuk apa? Untuk memperdamaikan saya dan saudara dengan Allah Bapa di surga. Untuk membenarkan kita, untuk menebus kita dari segala dosa kita yang seharusnya menuju ke neraka. Tapi oleh karena darah Yesus, dia tebus saya dan saudara. Dia bayar kita dengan harga yang lunas oleh darahnya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Di situ dikatakan, tidakkah kamu tahu engkau sudah ditebus dengan darahnya dan engkau sudah dibayar dengan lunas. Itu sebabnya muliakanlah Allah di dalam hidupmu. Hanya darah Yesus yang melunasi utang dosa kita. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka saat itu kita tergadai dengan dosa oleh iblis. Dan tidak ada siapapun yang mampu untuk membayar utang dosa itu. Tidak ada. Tidak ada harta benda apapun untuk membayar, melunasi gadaian itu. Tidak ada. Cuman tubuh Yesus yang dihancurkan dan darahnya yang dicurahkan itu. Yang mampu untuk bisa menebus, melunasi segala utang-utang dosa saya dan saudara-saudara.
Itu sebabnya di dalam Filipi pasal 2 di situ disebutkan dia tidak mempertahankan haknya sebagai Allah. Dia tidak pertahankan itu. Maka dia rela menyerahkan nyawanya. Bahkan dia itu menjadi manusia. Dia merendahkan diri. Lalu dia mati di atas kayu salib. Maka itu sebabnya seluruh bumi akan memuliakan namanya. Setiap suku bangsa memuliakan namanya. Saudara harus tahu bahwa di seluruh bumi dengan berabad-abad umurnya sampai sekarang, tidak ada nama yang begitu hebat yang selalu dibicarakan oleh manusia di muka bumi ini. Tidak ada nama yang dimuliakan dan diagungkan, yang terus-menerus diberitakan selain nama Yesus sejak dulu sampai sekarang ini. Saudara lihat dari peta dunia ini, nama Yesus selalu ada di atas segala-galanya. Diagungkan, dimuliakan, ditinggikan. Begitu hebatnya nama ini. Dalam sejarah kehidupan manusia tidak ada nama yang seperti ini. Ada orang cuma mungkin dipuji-puji hanya mungkin sekitar 10-20 tahun. Tapi Yesus berabad-abad lamanya. Sejak dia mati, bangkit dan naik ke surga. Dan sampai sekarang namanya itu harum, namanya itu mulia. Oh haleluya, sebab dialah nama di atas segala nama. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau saudara kita lihat di dalam Wahyu 1 Petrus, di situ pasalnya yang kedua, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19 dikatakan begini. Tiadakah kamu tahu bahwa kita telah ditebus bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana yang ada di dalam dunia ini. Itu kata firman Tuhan ayat 19. Tetapi saya dan saudara telah ditebus dengan darah yang mahal. Darah yang mahal artinya tidak ada darah yang seperti itu. Semua darah manusia sudah tercemar oleh dosa, termasuk saya dan saudara. Tidak ada darah yang seperti darah Yesus yang suci, yang kudus. Dia sudah mengeluarkan seluruh darahnya untuk menebus saya dan saudara-saudara. Maka itulah sebabnya di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-5 ini disebutkan begini. Engkau telah disembelih dan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum dan bangsa. Tidak pilih manusia siapapun. Dari suku apapun, bangsa apapun, ras apapun. Kematian Yesus, dia disembelih dengan begitu biadab. Sebab dia itu dikatakan dalam ayat ini, yaitu dia membeli kita oleh darahnya untuk menebus kita dari setiap suku, bahasa, kaum, dan segenap bangsa, termasuk saya dan saudara-saudara. Dan ajaibnya, dia katakan dalam ayat 10, engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Siapa kita? Sampai dikatakan maka kita akan dijadikan dengan ada satu kerajaan. Keluarga Allah, kerajaan Allah. Kita akan dibawa di dalam satu keadaan yang di dalamnya raja di atas segala raja yang menjadi raja kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Siapa kita? Kalau kita renungkan, kita akan dijadikan sebagai apa? Suatu kerajaan. Membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Bukan kerajaan dunia. Ini kerajaan Allah, kerajaan surga. Wow, derajat kita sampai begitu tinggi, begitu luar biasa. Bahkan menjadikan kita imam-imam bagi Allah. Kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang Maha Kudus. Oh haleluya. Dan kita akan memerintah sebagai raja. Wow, siapakah saya dan saudara? Nah itu kita lihat bagaimanakah
mereka itu telah memuji, menyembah Allah dengan begitu luar biasa. Nah, kita lihat di dalam Wahyu pasal 4 ayatnya yang ke-8 berkata begini. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak henti-hentinya. Mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia atau kepada Allah yang duduk di atas takhta dan yang hidup sampai selama-lamanya, itulah Tuhan Yesus. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ada keempat makhluk, tidak dijelaskan betul siapakah mereka, tapi mereka adalah makhluk sorgawi. Saya coba cari referensinya. Ada yang menafsirkan bahwa itu adalah ciptaan Allah yang istimewa dan sangat kudus, sebab mereka ada di dalam takhta daripada Allah. Lalu ada 24 tua-tua yang diberikan mahkota. Saya coba cari tahu apa sih 24 tua-tua ini. Ada penafsiran 12 tua-tua ini mewakili 12 suku bangsa Israel. Lalu 12 berikutnya adalah mewakili 12 murid-murid dari Tuhan Yesus. Yudas mati tapi diganti Paulus. Tetapi saya juga melihat ada tafsiran yang mengatakan 24 tua-tua itu adalah perwakilan umat-umat Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang telah berjuang, yang melayani Tuhan, yang rela menderita sekalipun. Mereka membayar harga, dan mereka meskipun harus menderita aniaya, siksaan, bahkan mati sekalipun, mereka berjuang dalam melayani Tuhan. Ada yang berkata seperti itu. Tapi kalau kita baca bahwa 24 ini tua-tua diberikan mahkota emas di kepala mereka. Jadi ada penafsiran, dan saya lebih cenderung juga penafsiran itu adalah umat-umat Allah, bukan para malaikat. Sebab malaikat itu kalau jatuh dalam dosa tidak ditebus. Ini keistimewaan kita. Lucifer itu malaikat yang diciptakan Allah, dan dia melayani Allah di takhta Allah. Waktu dia berdosa dilemparkan dan dia jadi iblis. Dan begitu banyak yang ikut sama Lucifer, dan mereka jadi iblis, jadi setan-setan sampai sekarang. Setan tidak ditebus. Tapi anehnya, ajaibnya, saya dan saudara ditebus. Siapa yang menebus? Itu Tuhan Yesus melalui pengorbanannya. Jadi kalau kita renungkan, wow, siapa kita dibandingkan malaikat? Tapi malaikat jatuh tidak ditebus, kita ditebus melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu di Alkitab memberitahu kita bahwa orang-orang yang melayani Tuhan, berjuang sungguh-sungguh, pikul salib, menyangkal diri, rela aniaya, menderita, mati sekalipun, ada mahkota kehidupan. Saudara nanti lihat di Alkitab, akan diberi mahkota kehidupan, lalu ada lagi mahkota kemuliaan, lalu ada juga mahkota kebenaran.
Ada juga mahkota yang tidak layu. Lalu ada mahkota emas ini. Jadi mahkota ini sebagai wujud penghargaan Allah atas perjuangan mereka di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Sehingga diberikan kepada mereka mahkota penghargaan dari Tuhan. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat kalau tidak salah di situ. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku sebentar lagi akan mati, aku sudah berjuang, aku sudah sampai garis finish, aku sudah memelihara iman, maka aku sangat yakin, maka aku akan memperoleh mahkota kehidupan. Dan bukan aku saja katanya, tapi bagi kalian yang mengikuti seperti Paulus. Jadi semua pelayan Tuhankah, jemaat Tuhan punya peluang untuk mendapatkan mahkota itu. Jadi mahkota ini adalah suatu bukti penghargaan Tuhan atas segala perjuangan jerih lelah di dalam melayani akan Tuhan. Jadi mahkota ini adalah melebihi dari keselamatan. Melebihi dari kita masuk surga, kita diberikan rumah, lalu yang betul-betul sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan menurut keinginan Tuhan, diberikan surprise, diberikan mahkota. Nah, ini saya renungkan, ini orang-orang yang memakai mahkota ini, wow, bagaimana ya, seperti apa ya, luar biasa. Itu orang lihat, weh, luar biasa ya. Dia ibu, dia janda, tapi kok ada mahkota. Wow, si ini kelihatan biasa-biasa, tapi ada mahkota. Ya, memang Tuhan yang memberikan penilaian. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini, mahkota dari 24 tua-tua itu, bukti dari suatu penghargaan yang Allah berikan untuk mereka. Tapi setelah mereka melihat anak domba Allah yang tersembelih itu datang muncul, apa yang mereka lakukan? Mereka lemparkan mahkota mereka. Mereka merasa tidak berlayak memakai mahkota di depan anak domba Allah yang sudah tersembelih itu. Bayangkan sampai seperti itu. Sebetulnya mereka bangga sekali dengan mahkota yang ada pada mereka. Tapi pada waktu mereka melihat Yesus sebagai anak domba Allah yang tersembelih itu datang. Oh, mereka merasa kecil. Mereka merasa tidak berlayak menerima atau memakai mahkota ini. Dengan kata lain, Yesus di atas segala-galanya. Yesus juru selamat. Yesus adalah penebus dosa umat manusia. Apakah arti mahkota emas ini? Kalau bukan Yesus yang sudah selamatkan kami. Apa arti mahkota ini? Kalau bukan Yesus dengan darahnya yang sudah menebus dosa kami. Apa arti mahkota ini dibandingkan dengan kematian Yesus di Golgota? Mereka lihat Yesus datang dengan disebut anak domba yang sudah tersembelih. Kenapa saudara dikatakan seperti itu? Ada banyak sekali ayat mengatakan, apalagi dalam kitab Wahyu. Anak domba Allah, anak domba yang sudah tersembelih. Itu artinya apa? Betapa dahsyatnya pengorbanan Yesus itu untuk saya dan saudara. Harta dunia dikumpulkan tidak bisa bayar. Betapa hebatnya. Sehingga selalu disebutkan dalam kitab Wahyu, anak domba Allah. Yang sudah tersembelih. Dengan kata lain, itu ditulis untuk mengingatkan kita. Betapa kasihnya Tuhan untuk saya dan saudara.
yang membebaskan kita, mengampuni kita, yang sudah menyelamatkan kita dari dosa dan akan nanti menyelamatkan kita dan membawa kita di dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Itu sebabnya kemarin saya katakan, kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, engkau tidak sungguh-sungguh memuji Allah. Engkau kurang menyembah Allah, itu bukti engkau kurang di dalam mengasihi akan Tuhan. Kalau kita betul-betul sadar, seperti 24 tua-tua ini yang sudah ada prestasi, pelayanan mereka mengagumkan, mendapatkan mahkota, tapi pada waktu mereka Yesus datang sebagai anak domba, mereka lemparkan itu mahkota. Oh haleluya. Bagi mereka mahkota itu kecil, tidak bernilai dibandingkan anak domba Allah yang sudah tersembelih untuk keselamatan mereka. Bagaimana sikap kita? Makanya Rasul Yohanes diperlihatkan oleh Allah, ini cara daripada orang-orang beribadah di dalam kerajaan sorga. Mensyukuri, menikmati belas kasihan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Dia dianiaya, disiksa begitu luar biasa. Hanya untuk selamatkan saya dan saudara. Hanya untuk bebaskan kita dari dosa. Hanya untuk keluarkan kita dari api neraka, berpindah ke sorga. Itu kasihnya begitu ajaib, begitu luar biasa. Makanya selama berapa sesi ini mengenai cara ibadah yang menyenangkan hati Allah. Selalu kita sudah ikuti berapa session kemarin ini. Sebab di sorga kita tidak bekerja. Kita tidak lagi dagang, tidak lagi bekerja. Apapun pekerjaan itu tidak. Ada ayat di dalam Alkitab, saudara. Di dalam kitab Wahyu supaya kita bisa tahu bahwa kita tidak lagi bekerja cari uang. Siang malam tidak ada lagi. Semuanya kita sudah hidup senang. Wahyu 22 di situ dikatakan di dalam ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat atau kutuk. Dikatakan. Lalu dikatakan di sini, tidak ada lagi laknat, takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya. Jadi di tempat itu ada takhta Allah, ada takhta anak domba di dalam. Dan hamba-hambanya, saya dan saudara akan beribadah kepadanya. Tugas kerjaan kita nanti di sorga hanya beribadah, memuji, menyembah Allah, dan menikmati seluruh kenikmatan yang Allah sediakan untuk kita bisa nikmati. Kita hanya beribadah. Nah, kalau kita selama ini tidak tahu bagaimana beribadah yang menyenangkan hati Allah, bagaimana kita masuk dalam kategori orang yang bisa beribadah dan menyenangkan hati Tuhan? Bila mana kita hanya sekedar beribadah. Kita masa bodoh. Kita dalam beribadah asal-asal saja. Tidak ada konsentrasi dalam beribadah. Kita tidak ada kesungguhan dalam beribadah. Saya ulangi lagi. Kenapa banyak orang tidak dapat memuji Allah, menyembah Allah dengan roh dan kebenaran? Karena kurang mengasihi Tuhan. Tapi kalau engkau betul-betul mengasihi Tuhan tanpa disuruh, tanpa dipaksa, engkau akan memuji, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena kita tidak dapat balas kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya dan saudara. Wow, saya ingin semua kita di sini masuk surga. Tapi kalau di dunia saja kita amburadul dalam beribadah. Kita di dunia ini beribadah kayak begong-begong.
Lebih fatal lagi saudara, tapi di sini di jemaat sini nggak ada. Tapi di tempat lain ada banyak. Sementara ibadah, sementara memuji Tuhan, HP diaktifkan, lalu bunyi singing, lalu mulai apa ini, apa? Tidak ada konsentrasi, tidak ada kesungguhan. Kenapa? Tidak mengasihi Tuhan. Lihat 24 tua-tua ini. Mereka lemparkan mahkota yang ada pada mereka waktu melihat anak domba. Bagaimana sikap kita waktu kita mengenang hari kematian Yesus sebagai anak domba Allah yang sudah tersembelih untuk saya dan saudara. Bagaimana sikap kita di dalam menyembah memuji Dia. 24 tua-tua, para makhluk tersungkur, bahkan lebih dahsyat lagi saudara. Kalau kita lihat Wahyu 5 ayat 12, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Wow, luar biasa. Dia sangat layak, sangat pantas. Karena dia sudah tersembelih untuk saya dan saudara-saudara. Haleluya. Biarlah pada sisa tahun ini, mulai minggu besok dan seterusnya, kita bangkitkan suatu spirit kita, semangat kita, memuji menyembah Allah dengan benar. Bukan menurut agama, bukan menurut organisasi, tapi menurut firman Tuhan. Seperti yang kita sudah ikuti beberapa session ini. Lalu ayat 13, aku mendengar semua makhluk yang di sorga. Kita tidak tahu berapa banyak makhluk yang ada di dalam sorga. Yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya. Berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat, dan kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Kalau kita melihat di dalam ayat 11 pasal 5 Wahyu, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Suara banyak malaikat sekeliling takhta. Ditambah makhluk-makhluk. Tidak disebutkan seperti apa makhluk ini. Dan tua-tua, 24 tua-tua itu. Dan dikatakan jumlah mereka berlaksa-laksa. Satu laksa 1000. Tapi satu laksa itu adalah 10.000. Kalau satu laksa berapa? Alkitab, bahasa Alkitab, satu laksa 10.000. Lalu di sini beribu-ribu laksa. Bayangkan, beribu-ribu laksa. 1000 laksa saja dikasih 10.000 sudah berapa? 10.000 hasta kali 1.000 orang aja kali 10 sudah 100.000. Kalau itu 100.000 100.000 laksa itu sudah berarti sudah berapa? Berapa miliar? 400.000 laksa, 500.000 laksa sudah 5 miliar. Bayangkan, tidak disebut dengan terperinci. Berapa batasan yang disebut di sini? Beribu-ribu laksa. Saya ulangi, satu laksa sama dengan 10.000. 1.000 laksa saja sudah 10 juta. Itu baru 1.000. 100.000 berapa? 200.000, 500.000. Pokoknya di sini ayat mengatakan beribu-ribu, tidak tahu berapa ratus ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, tidak disebutkan. Bayangkan seperti itu banyaknya. Lalu dikatakan yang kita sudah baca tadi, baik yang ada di surga
maupun makhluk-makhluk yang ada di bawah bumi dan yang di laut, semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta, bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Itu mereka tujukan kepada si Anak Domba Allah yang sudah tersembelih. Lalu 14, dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Jatuh tersungkur. Luar biasa pujian penyembahan mereka. Melihat Anak Domba Allah yang telah tersembelih, yang memungkinkan mereka telah diselamatkan, yang memungkinkan mereka mendapat hidup kekal, yang memungkinkan mereka masuk di dalam sorga, yang memungkinkan mereka untuk hidup bersama dengan Tuhan dengan tidak ada batas waktu lamanya. Mereka tidak tahan. Mereka tidak berdaya dalam pengertian, aduh tidak ada apa-apanya kami. Apapun prestasi kami, apapun pelayanan yang kami sudah lakukan selama kami ada di dunia, tidak ada artinya saat mereka lihat Anak Domba yang sudah tersembelih datang pada mereka saat itu. Bagaimanakah sikap kita? Kita tidak bisa lihat Dia dengan mata kepala kita. Tapi Yesus berkata, 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Mata jasmani kita tidak lihat, tapi mata rohani kita tahu. Sejak pujian penyembahan tadi sampai saat ini kita merasakan hadirat Allah. Ada urapan Allah ada di dalam ibadah. Itu tandanya Tuhan ada, Tuhan hadir. Dia melihat pujian penyembahan yang kita naikkan. Kalau orang-orang yang berprestasi, para makhluk sorgawi, 24 tua-tua yang sangat berprestasi dalam mereka mengiring melayani Tuhan, sampai mereka melempar mahkota, sampai mereka jatuh tersungkur. Bagaimana sikap kita memuji menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Di sorga nanti kita tidak capek cari kerja. Apa yang akan nanti kita makan, apa yang kita akan minum. Kita akan menikmati kemuliaan, kesenangan yang begitu luar biasa. Alkitab memberitahu. Tapi tugas kita, Wahyu 21 ayat 3, beribadah kepada Tuhan. Lalu ibadah kita hanya ibadah biasa. Ibadah kita hanya terpaksa. Ibadah kita tidak menyukakan hati Tuhan. Tidak berkenan sama Tuhan. Mungkin hati kita tidak mengasihi Tuhan dengan benar. Pujian kita tidak akan menyenangkan Tuhan. Mungkin kita tidak mengasihi Tuhan sehingga penyembahan kita separuh. Maka tidak akan naik menyenangkan hati Tuhan. Siapa kita dibandingkan dengan para makhluk sorgawi? Siapa kita dibandingkan dengan 24 tua-tua yang berprestasi? Tapi mereka pun tersungkur di depan Anak Domba Allah yang tersembelih itu. Kita tidak mungkin akan tersungkur di lantai saat siang hari ini. Saya tidak sarankan untuk itu. Tapi yang penting hatimu saat ini. Haleluya. Sebentar kita akan makan tubuh Yesus, darah Yesus. Yang simbolnya adalah roti ini. Yang dipecah-pecahkan, itu gambaran tubuh Yesus. Ada satu ayat saya tambahkan di sini supaya kita bisa lebih mengerti, saudara-saudara. Satu ayat yang di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 dikatakan begini. Ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Yesus, Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. 25. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku.
Setiap kali kita makan minum perjamuan kudus bukan kebiasaan, tetapi pada saat kita makan minum perjamuan kudus, firman Allah katakan, perbuatlah ini dan setiap kali kamu melakukannya berarti kamu mengingat aku yang sudah datang ke dunia ini, yang sudah menyerahkan nyawanya, mati disembelih di atas Golgota. Ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Betapa luar biasa perjamuan suci. Makanya kita tidak adakan setiap bulan sekali. Sebab nanti kebiasaan. Ya, sebab saya pernah melayani berapa tempat, saudara. Aduh, saya sedih. Roti dijalankan. Roti sudah di depan. Ternyata orangnya ngantuk. Saya harus senggol dulu tangannya. Dia kaget. Kaget dia. Dia kaget di depannya itu ada roti di nampan. Apa yang dia buat? Roti yang mungkin ada 30. Dia ambil semua. Serot. Dia lepas lagi. Ini orang ini kok perjamuan suci? Kok begini? Saya diundang ke suatu pelayanan. Roti sudah di tangan. Sebab saya tidak pimpin. Saya serahkan kepada si pemimpin gembala di situ. Roti sudah di tangan. Tinggal berdoa untuk makan. Saudara-saudara, Rebo besok tidak ada ibadah ya. Sebab saya akan pergi ke Jawa Tengah. Lah, roti sudah di sini, tinggal doa makan. Aduh, saya pikir ini bagaimana? Makanya saya tidak sembarangan memakan roti tubuh Yesus ini, tidak gampang. Harus kita uji diri kita. Saya bersyukur. Wah, hampir semua pakai baju putih. Ya, meskipun tidak diingatkan lagi, tapi itu satu penghormatan. Yang gak pakai baju putih saya tidak apa-apa. Yang penting hati kita. Tuhan, aku ingat Engkau yang sudah mati di Golgota untuk selamatkan saya. Ampuni saya yang dosanya bagaikan merah kermisi, bagai merah Patma. Engkau kuduskan saya Tuhan. Bukan cuma itu, Dia selamatkan kita. Dia bawa kita untuk hidup kekal. Dia bawa kita ke wow. Tidak ada yang dapat seperti itu. Saudara-saudara, nama Yesus memang sangat luar biasa. Sangat dahsyat. Seluruh dunia mengagungkan namanya. Tapi juga sebaliknya. Antikris. Orang-orang yang agama lain sangat-sangat membenci nama ini. Sehingga kita lihat hojatan-hojatan, fitnaan-fitnaan terhadap nama Yesus. Macam-macam seenak perut mereka lakukan. Mereka tinggal ketik, menghujat nama Yesus. Waduh, inilah kenapa mereka sangat membenci Yesus. Karena apa? Iblis itu memang lebih dulu membenci Yesus. Dia tidak suka kepada Tuhan Yesus. Makanya iblis memakai orang-orang yang tidak paham kebenaran. Untuk jadi provokator untuk membenci Yesus. Menghina Yesus, memfitnah Yesus, mengolok-olok Tuhan Yesus. Lalu ada yang berkata, saking nama Yesus begitu agung, begitu mulia, begitu ajaib, tidak ada nama yang seperti ini. Makanya iblis makin kebakaran jenggot. Makanya pengikut-pengikut iblis makin tidak suka. Tetapi berbahagialah saya dan saudara, pengikut-pengikut Kristus. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dalamnya akan ada keselamatan. Cuma ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita menjadi umat pilihan Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Kita nyanyikan satu nyanyian dan para pelayan Tuhan maju untuk bersama saya. Pada saat bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berpotong kayu kasar. Sepotong kayu kasar, Tanda dosa besar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada, kita berdiri sama-sama, undang pelayan-pelayan maju perjamuan suci. Oh, ku ingat cintanya Tuhanku, yang ku jatuh pada kakinya. Haleluya. Oh, sana ku dapat ampun dosa. Oh, ku datang pada, nanti Bapak Ook akan berdoa. Itu haleluya. Ku ingat cintanya Tuhanku, haleluya. Oh, yang ku jatuh pada Kau, amin, haleluya. Oh, sanaku dapat ampun, sanaku dapat ampun dosa, haleluya. Oh, sanaku dapat ampun dosa, haleluya, 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 amin, haleluya, haleluya, amin. Oh Tuhan Yesus, atas rahmat dan Amin. kasih-Mu sajalah ya Tuhan kami boleh Oh, ada. benar Tuhan, Sebentar haleluya. kami Oh, Tuhan rihalah, memperingati hari kematian-Mu ya haleluya, Tuhan. haleluya. Oh, pengorbanan-Mu di kayu Amin, salib ya amin, Tuhan demi haleluya. menebus dosa-dosa Oh, kami. haleluya. Oh Tuhan Yesus, Amin, haleluya. layakkan kami untuk meminumnya ya Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan kudus dan Kuduskan sucikan kami. hati, pikiran, jiwa, roh kami ya haleluya. Tuhan. Ajar Haleluya. kami untuk berlayak Oh, kepadamu. hamaya basang Tuhan juga kalamaya. pakai hamba-Mu yang Tuhan. Haleluya, Oh Tuhan, haleluya. yang Tuhan Amin, yang akan haleluya. menyelenggarakan oh Tuhan, Haleluya, oh haleluya. Tuhan perjamuan suci ini ya Tuhan. Amin, Kiranya haleluya. perjamuan suci ini, oh Haleluya. Tuhan boleh menjadi perkenanan Haleluya, kepada Tuhan haleluya. dan sebagai peringatan Oh, kepadamu puji Bapa. namamu, Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, Haleluya. kami berdoa. Terima kasih, Haleluya. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan kami pelayan-pelayan-Mu untuk nanti akan melayani perjamuan kudus ini. Berkatilah perjamuan kudus ini Tuhan. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, dia akan makan minum tubuh dan darah-Mu. Dia boleh pulang dengan keadaan tubuh yang sehat. Masalah seberat apapun, saat makan minum tubuh dan darah-Mu, oh masalahnya Tuhan akan diberikan Tuhan jalan keluar. Apapun problem, tantangan, ujian, seberat apapun, saat kami makan minum tubuh dan darah-Mu, kami pulang dengan bawa kesehatan, kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih, berkati perjamuan kudus ini, dan kami akan siap untuk melayani dalam nama Yesus. Haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan sepotong kayu kasar. Oh, sepotong kayu
pada salib itu. Oh, datang pada salib itu. Amin. Oh, ingat cintanya. Oh, ya ku jatuh pada kakinya, ku sana ku dapat ampun. Ku datang pada salib itu, amin. Oh, ku datang pada salib. Oh, haleluya. Amin, haleluya. Oh, ingat, kami ingat cintamu yang begitu besar bagi kami, Tuhan. Haleluya, amin. Ya, ku jatuh pada oh, haleluya, amin. Oh, sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit, oh jauh dah, haleluya, amin. Lihat salib Tuhan berdiri, haleluya. Sepotong kayu kasar, oh tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya. Oh, benar cintamu bagi kami begitu besar, haleluya. Ya, ku jatuh pada kakinya. Oh, sana ku dapat ampun. Mungkin ada yang belum mendapatkan, bisa angkat tangan supaya akan dilayani. Ya, kalau sudah, kita berdiri sama-sama, kita nyanyikan lagi kor ini. Ku datang pada salib itu. Kita pegang roti di tangan kanan kita, amin. Ku ingat cintanya, oh amin, haleluya, haleluya. Oh ya, ku jatuh pada kakinya. Oh sana ku dapat ampun dosa. Dengan penuh kerendahan hati dan pengagungan kami kepada anak domba Allah yang sudah tersembelih untuk kami, roti di tangan kami yang adalah tubuhmu yang sudah dihancurkan untuk kami semua yang berdosa ini. Tubuhmu telah dihancurkan untuk keselamatan kami, Tuhan. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita.
dengan penuh penghormatan keagungan kami kepadamu Tuhan Yesus. Sebagai anak domba Allah yang sudah tersembelih, darah-Mu tercurah untuk kami, menebus dosa-dosa kami yang begitu banyak Tuhan. Bagaikan merah kirmisi, merah Patma. Oh Tuhan, Engkau ampuni kami, sucikan kami, benarkan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory. Oh, riamasakalamaya malamaya malabas. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Segala puji, segala hormat. Oh, hayabayabasakalawas. Kami pulang dengan membawa kesukacitaan dari Tuhan, membawa kemenangan, kekuatan yang baru. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.